Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini contoh saja. Ada namanya release package. Release package itu terdiri dari banyak release unit. Release unit ya, release package satu paket release. Nah, kalau kita perhatikan di sini, release package ini juga tidak hanya semuanya sistem ya. Kita ada update software, oke, softwarenya, di mana patch, service pack, pelatihan pengguna di sini, prosedur dukungan yang telah disempurnakan SOP. Jadi ini adalah satu paket rilis, tidak boleh dipisahkan. Kenapa? Karena kalau paket rilis tanpa pelatihan pengguna percuma, begitu di deliver yang pakai nggak ngerti. Atau minus OS service pack, berarti tidak konsisten nanti dan seterusnya. Terus prosedurnya belum dirilis, gitu ya, belum dibuat baru ya, belum diupdate. Maka orang menjalankan aplikasi ini dengan SOP yang salah seperti itu. Jadi ini disebut paket rilis. Nah, release unit biasanya adalah bagian-bagian yang kita deploy bareng dalam satu dalam satu kali ya, dalam satu kali deploy. Dan biasanya terkait dengan unit-unit yang kita bisa satuin. Misalkan OS service pack dengan patching itu harus jadi satu, itu satu release unit. Jadi bukan komponen hanya satu ya, tapi komponen-komponen yang kita harus rilis bersamaan, itu disebut release unit. Makanya kalau kita implementasi ERP contohnya SAP itu release unitnya bisa banyak gitu ya. Artinya adalah oke, release unitnya apa? Kita deploy dulu misalkan frameworknya, runtime platformnya, dan operating system juga database-nya. Itu satu release unit sendiri. Dilakukan kapan? Hari ini jam 5 misalnya, 5 sore. Nanti besoknya rilis unit yang terbalik. Jadi rilis unit itu penggabungan komponen-komponen yang harus dirilis bersamaan. Itu rilis unit. Kalau package, satu kesatuan seluruh rilis unit yang kita deliver sampai betul-betul proses transisi ini selesai. Itu bedanya antara rilis package dan rilis unit. Oke, baik. Kita lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu service operation. Service operation ini, sebagaimana kita ketahui, ini merupakan bagian atau backbone juga ya dari layanan kita. Karena apa? Karena service operation adalah proses-proses dan fungsinya yang paling dekat berhubungan dan bersentuhan dengan user. Oleh karena itu, biasanya kalau kita bicara mengenai service operation, ini yang pertama kali diimplementasikan di perusahaan. Makanya ITSM yang terkenalnya itu adalah help desk gitu, atau service desk. Toolsnya juga sama. Yang lebih dikenal itu adalah ITSM itu toolsnya apa? Tools ticketing gitu ya. Seakan-akan hanya tools ticketing. Padahal seperti kita ketahui, kita waktu ada 26 proses dan 4 fungsi. Kalau kita petakan ke tools, minimal ada 20 modul lebih gitu, yang kita bisa implementasikan dari sebuah tool ITSM. Nah, masalahnya adalah yang paling terasa dampaknya adalah proses-proses yang ada di service operation, seperti proses incident management, request fulfillment yang ada ticketingnya, tiket insiden, tiket request, yang mengelolanya service desk, kemudian ada yang permintaan akses, minta akses manajemen, user akses, bikin user, reset password, segala macam itu di akses manajemen. Kemudian ada juga problem management, event management, dan IT operation, application management, technical management. Ini erat sekali dan dekat sekali keterkaitannya dengan user. Sehingga banyak yang implementasi ITSM itu identik dengan ticketing help desk. Padahal tadi ada change management, ada aset, ada CMDB, bahkan ada perencanaan kemarin, ada anggaran, ada budgeting segala macam, itu bagian dari ITSM. Jadi ticketing itu hanya mungkin 1/20-nya ya dari seluruh proses-proses yang ada di ITSM. Banyak sekali prosesnya. Jadi bagi perusahaan yang sudah mengimplementasikan tools ITSM juga bisa cek ada modul apa lagi yang bisa digunakan di sana. Sehingga prosesnya bisa diotomasi, bisa digitalisasi, tidak lagi manual, dan yang penting terintegrasi satu dengan yang lain. Karena apa? Karena kan ITSM itu flow ya, satu siklus. Dari mulai perencanaan sampai continual improvement.